Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,23 triliun dolar atau turun sekitar 0,58%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 30.085 dolar, Ethereum 1.914, BNB 320, XRP 0,5, Cardano 0,4, Dogecoin 0,083, Polygon Matic 1,11, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 23,92 dolar. So, pada hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%, dan top performernya adalah Solana guys dengan kenaikan 6,22% menuju 23,92 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu, semalam kita mendapatkan data inflasi dari Amerika Serikat, yang sebenarnya saya pribadi expect menciptakan volatility di market, tetapi pada kenyataannya ketika data tersebut dirilis, kita melihat market sepertinya tidak bergerak terlalu signifikan. Oke? Dan berita baiknya adalah, jika teman-teman perhatikan, CPI kemarin keluar itu di angka 5%. Alias lebih baik daripada ekspektasi. Ekspektasinya adalah kita melihat penurunan sebesar 0,8%, dari yang 6% menjadi 5,2%, tapi pada kenyataannya kita justru melihat CPI-nya itu turun hingga 5%. Tetapi berita buruknya, walaupun ada berita baiknya di sini, berita buruknya adalah core inflation rate-nya itu masih mengalami peningkatan ke 5,6%. Dari yang awalnya 5,5 menjadi 5,6. Dan menurut beberapa analis gitu ya, alasan kenapa kita melihat CPI yang di sini itu menurun cukup drastis, alias 1% dari data sebelumnya, itu adalah karena kita melihat harga komoditi, khususnya di energi ya guys, energi seperti oil dan kawan-kawan itu udah menurun lumayan drastis. Oke, tetapi kalau misalnya kita bicara soal kebutuhan sehari-hari, barang dan jasa yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Amerika, itu biasanya tercermin di core inflation rate. Dan makanya kenapa The Fed juga mengatakan bahwa core inflation rate juga adalah data yang sangat penting yang akan mereka terus pantau, dan sampai sekarang mereka belum melihat adanya indikasi bahwa core inflation rate itu akan mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga yang menjadi concern sekarang adalah apakah gitu ya pada akhirnya core inflation rate ini akan terus meningkat, atau pada akhirnya kita akan melihat ini start untuk menurun. Tentunya kita sebagai investor berharap bahwa ini mengalami penurunan, atau core inflation rate-nya itu mengalami penurunan untuk beberapa bulan ke depan. Karena kalau misalnya itu kita lihat gitu ya, dibarengi juga oleh inflation rate atau CPI yang terus-menerus menurun, dan kita mungkin bisa melihat juga start unemployment rate untuk merangkak naik ke atas, itu yang harusnya bisa membuat The Fed untuk start memikirkan pivot atau cut rates. Jadi untuk sementara, karena ada data-data seperti ini muncul, core inflation rate itu masih di angka 5,6, unemployment rate juga masih stay di angka 3,5%, maka bisa jadi gitu ya, di pertemuan The Fed berikutnya atau Fed interest rate decision berikutnya, kita masih akan melihat The Fed kemungkinan menaikkan satu kali lagi suku bunga. Tapi pun begini guys, menurut saya pribadi ya, harusnya The Fed sudah hampir mencapai garis finishnya. Antara mereka masih akan menaikkan satu kali atau dua kali lagi. Dua kali itu udah maksimal menurut saya, dan sisanya kemungkinan mereka bakalan hold di angka tersebut sampai mungkin akhir tahun ini, baru mungkin tahun 2024 akan start untuk memikirkan cutting rates. Tapi bagaimana menurut kalian guys? Apa pendapat kalian tentang data yang keluar semalam ini? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian yang kedua, ini berita yang cukup mencengangkan juga guys. FTX has recovered $7.3 billion in assets, will consider rebooting exchange. Saya belum baca secara detail apa yang dimaksud recover 7,3 billion dollar. Oke? Tapi ini adalah berita yang menurut saya cukup aneh gitu guys. Oke, sebuah exchange yang kemarin itu dinyatakan bankrupt gitu ya, kali ini tiba-tiba bisa menemukan
semacam menemukan harta karun gitu. Ada 7,3 billion dollar dalam bentuk aset, dan sekarang berpikiran untuk kembali beroperasi sebagai sebuah exchange. Oke, sejak November kemarin, si FTX tentunya yang diketuai oleh SBF kemarin itu menyatakan bankruptcy di bulan November 2022. Tapi kali ini mereka consider untuk kembali beroperasi. Walaupun tentunya ketuanya nggak lagi SBF ya. Kemungkinan sudah orang lain. Tetapi yang anehnya menurut saya ini asetnya datang dari mana? Coba kita baca sedikit. In April 12, hearing in the United States Bankruptcy Court for the District of Delaware, lawyers with Sullivan and Cromwell representing FTX said the crypto firm had recovered roughly $7.3 billion in liquid assets. A March filing from debtors reported the four FTX company silos had roughly $4.8 billion in scheduled assets as of November 2022, with an investigation into the assets ongoing. Jadi, ya nggak tahu lah, saya juga nggak ngerti guys, kenapa bisa tiba-tiba ada menemukan sebesar 7,3 billion dollar dalam bentuk aset. Dan pertanyaan selanjutnya tentunya, apakah uang-uang para user FTX kemarin yang kehilangan itu apakah sekarang akan dikembalikan, ataukah mereka hanya akan start beroperasi tanpa mengembalikan uang-uang nasabah yang kemarin kehilangan. Tapi ya kalau misalnya kembali beroperasi, mudah-mudahan gitu ya. Kali ini banyak sekali perubahan yang bisa kita lihat di FTX dan tidak lagi sama dengan yang kita lihat ketika masih diketuai oleh SBF. Karena pada saat itu mereka mengelola exchange-nya itu dengan sangat buruk, risk management-nya sangat buruk, sehingga kita melihat FTX kemudian menyatakan bankruptcy. Kemudian yang berikutnya ini juga adalah harusnya bukan berita yang mengejutkan bagi kalian ya, karena kita tahu Warren Buffett dari dulu juga terlihat seperti agak kontra terhadap Bitcoin ya, dan juga cryptocurrency. Bitcoin is a gambling token and it doesn't have any intrinsic value. Jadi ini adalah statement yang dikeluarkan oleh Warren Buffett, oke? Dan dia mengatakan bahwa Bitcoin itu hanya sebuah token bagi orang-orang untuk melakukan judi, guys. Dan mereka atau Bitcoin tidak mempunyai nilai intrinsik. Apakah kalian setuju, guys? Oke? Kalau saya pribadi sih, ya saya udah nggak heran juga kalau misalnya ada statement seperti ini keluar dari mulutnya Warren Buffett. Orang dia memang dari dulu tidak terlalu pro terhadap cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Jadi ya kalau misalnya sekarang dia berubah haluan, tentunya ya nanti dianggap atau dicap sebagai menjilat ludah sendiri gitu. Jadi ya apapun yang bisa dilakukan untuk terus menjelekkan cryptocurrency khususnya Bitcoin ya akan dia lakukan gitu. Dan kali ini dia sedikit lebih ekstrim gitu, mengatakan bahwa Bitcoin adalah token untuk gambling, tidak ada nilai intrinsiknya. Ya pastinya kalau misalnya ditanya alasannya kenapa, ya alasannya kalau nanti dia bandingkan lagi dengan saham. Kalau di saham ada nilai intrinsiknya, ada backupnya. Backupnya di mana? Underlying asetnya dari mana? Ya dari perusahaannya tersebut. Oke, dari operasional perusahaan dan kawan-kawan. Gitu-gitulah intinya. Dan dia menyatakan kalau misalnya nggak ada seperti itu, ya intinya nggak ada nilai intrinsik buat saya. Ya walaupun sebenarnya guys, kalau saya baca full dari statementnya, dari beberapa kali dia berbicara seputar cryptocurrency, ya memang ada statement-statement yang make sense menurut saya. Tapi overall bagi saya, Warren Buffett terlalu ekstrim sepertinya untuk kontra terhadap cryptocurrency. Mungkin hanya karena dia belum terlalu mengerti gitu ya. Atau memang memilih untuk ignore apa itu Bitcoin, dan dia lebih fokus ke apa yang dia ngerti, yaitu adalah saham. Ya itu nggak salah juga sih guys, cuman ya kalau misalnya statementnya terlalu ekstrim seperti ini juga agak ngeri ya. Tapi gimana nih menurut kalian nih? Apakah memang benar Bitcoin nggak ada nilai intrinsiknya? Dan apakah kalian adalah pengikut Warren Buffett? Kalau misalnya kalian memang pengikut setianya, ya berarti harus setuju dong dengan statementnya dia bahwa Bitcoin itu adalah gambling token. Ya kalau saya sih, saya respect gitu, tapi untuk statement yang satu ini saya rasa saya kurang setuju. Nah, sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang masih mencari sebuah exchange untuk melakukan diversifikasi aset, sekali lagi MEXC Global bisa menjadi salah satu pilihannya. Kenapa? Karena di sini teman-teman akan bisa mendapatkan fitur di mana kalian bisa trading di spot tanpa ada fee sama sekali. 0% spot maker and taker fees. Kemudian untuk teman-teman yang trading di futures,
itu makernya 0% juga, takernya cuma 0,02%. Jadi di sini kecil banget, teman-teman nggak usah khawatir untuk membayar fee terlalu besar ketika trading. Itu baru salah satu kelebihannya di MEXC. Yang kedua juga, teman-teman pasti akan menemukan berbagai token yang tidak akan kalian temukan di exchange lain, tapi kalian bisa temukan di MEXC. Karena biasanya token-token atau project-project baru yang baru dirilis dan mau di listing di sebuah exchange, itu biasanya di listing dulu di MEXC Global. Sehingga di sini pilihan tokennya itu banyak sekali, dari yang market cap-nya sudah besar, medium, bahkan micro itu ada semuanya di sini. Dan kalau misalnya teman-teman mendaftar di MEXC Global dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, maka teman-teman juga berkesempatan menangkan reward hingga $1.000. Jadi tidak usah ragu, kalau misalnya teman-teman masih all in di salah satu exchange, saya selalu merekomendasikan teman-teman untuk melakukan diversifikasi ke beberapa platform sekaligus, supaya gitu ya, kalau amit-amit ada salah satu platform yang bermasalah, teman-teman masih mempunyai aset di exchange lainnya. Dan MEXC Global bisa menjadi salah satu pilihannya, sehingga teman-teman pertama bisa mendapatkan beberapa fitur ini. Pertama, trading dengan fee yang sangat amat rendah, bahkan sampai gratis kalau di spot. Kemudian teman-teman juga bisa investasi di token-token yang mikro, secara market cap alias masih termasuk project baru. Yang ketiga juga teman-teman bisa mendapatkan bonus sampai kurang lebih $1.000. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silahkan kalian klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar ke MEXC. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dulu dari 4-hour chart. Oke, untuk sementara guys, kita melihat ada beberapa indikasi yang sebenarnya tidak terlalu baik kita lihat di Bitcoin. Pertama adalah karena sudah ada 3 kali percobaan kita untuk mampu closing di atas 30.300, tetapi ketiga-tiganya itu mendapatkan rejection. Oke, di sini adalah pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jika kita memang tidak akan mampu untuk break di atas area tersebut dan kemudian start untuk rolling down, maka target pertamanya menurut saya akan ada di sekitaran 28.700-an nih guys. Karena ini sebagai area support terdekatnya. Oke, ini adalah untuk orang-orang yang mungkin tipikalnya konservatif dan mungkin bisa mencari peluang untuk area long di sekitaran sini. Tapi kalau kalian yang tipikalnya agresif, mungkin tadi kalian juga ada lihat sekilas, ini mungkin bisa menjadi target kalian di sini. Walaupun sebenarnya udah sempat kesentuh ya guys. Oke, dan kalau misalnya kalian sempat masuk di sini, ya saran saya secepatnya geser stop loss-nya ke arah entry. Karena kita nggak tahu apakah kali ini benar-benar Bitcoin akan start untuk breakout lagi ke atas, ataukah pada akhirnya bulls menyerah gitu, dan bears yang akan memegang kendali untuk sementara dan membuat kita terkoreksi lebih dalam. Untuk sementara gitu ya, kalau misalnya kita lihat dari segi pure price action di 4-hour chart, ini masih terlihat sebagai sebuah koreksi yang wajar guys. Oke, sebuah koreksi yang wajar, dan saya belum melihat adanya tanda-tanda bahwa kita akan kembali reverse di bawah area 28.400 di sini. Yang saya lihat sekarang adalah semacam konsolidasi. Semakin lama konsolidasinya semakin baik menurut saya. Jika ini yang kita lihat, ini juga bisa menjadi setup bagi teman-teman untuk masuk ketika dia breakout dan menarikkan ke sekitaran area 32 atau bahkan sampai 34.000. Oke, karena di sini bagi saya akan ada semacam major resistance di daily yang disebabkan oleh sebuah trendline. Tetapi, kalau misalnya untuk sekarang, teman-teman yang mungkin belum punya posisi dan pengen long, itu sebenarnya menurut saya belum ada setup-nya sama sekali gitu ya. Belum ada setup-nya sama sekali, kecuali ini kalau kalian yang hobi high risk juga ya. Kalau kemarin ada mungkin sempat masuk di sini, saran saya sudah geser stop loss ke arah entry. Kalau yang belum sempat masuk dan masih pengen masuk, kok saya pengen masuk pokoknya ke arah long. Saya tipikalnya super agresif. Oke, kalian mungkin harus menunggu dia untuk break di atas area trend di sini, retest. Ini adalah saat kalian untuk start lagi masuk. Tapi ini adalah sebuah setup yang super high risk, so pastikan kalian tahu cara untuk memanage posisi tersebut. Kalau kalian yang konservatif gitu ya, yang cari aman aja lah kok gitu ya. Nah, menurut saya adalah kalau ternyata kita mendapatkan corrective move menuju ke sekitaran area 28.700, bagi saya ini adalah sebuah spot di mana teman-teman untuk bisa start lagi untuk mencari peluang untuk long. Terlebih lagi kalau misalnya teman-teman mendapatkan ada reversal pattern di sekitaran area di sini, mungkin ada double bottom, ada triple bottom, atau misalnya ada inverse head and shoulder.
itu bagi saya cukup untuk saya jadikan sebuah setup untuk menargetkan kembali ke minimal area high terakhir di 30.300 atau bahkan bisa di sekitaran area 32 sampai 34.000. Sarankan untuk teman-teman yang short gitu ya, untuk teman-teman yang short kemarin mungkin kalian bisa manfaatkan yang satu ini gitu ya, karena mungkin kalian anggapan oke kok ini adalah triple top gitu ya, ini adalah neckline-nya di sini. Dan kita sudah sempat breakdown, tapi ini harusnya adalah setup yang loss gitu ya. Karena sekali lagi guys, kalau kalian trade melawan momentum ya, kalian harus siap-siap dengan pergerakan seperti ini. Breakdown sedikit kemudian dinaikin lagi ke atas. Kalau kalian mau short, yang mau konservatif gitu ya, adalah yang ini. Tadi udah saya sampaikan juga di video kemarin gitu. Setup konservatifnya adalah kalau kita mampu jebol lagi di bawah area trendline di sini, di sekitaran 28.100 sampai 28.000 dolar, dan kemudian consolidate, ini adalah peluang bagi teman-teman untuk masuk ke arah swing short, minimal kembali menargetkan ke sekitaran area 26.600. Kalau ini kita jebol, kita bisa menargetkan ke area yang lebih rendah, mungkin menuju ke sekitaran area 23 sampai 22.000. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, kalian kalau mau short juga di sini, bagi saya belum ada setupnya gitu ya, karena setup yang kemarin kita lihat mungkin sudah terinvalidasi, yaitu adalah triple top, break dari neckline tapi kemudian kembali naik ke atas. Oke, untuk sementara saya belum melihat adanya setup yang jelas lagi untuk short. Ya kalau misalnya kalian hanya short berdasarkan misalnya area resistance di sini, ya saya tidak menyalahkan itu kalian lakukan, tetapi pastikan kalian secepatnya menggeser ke arah entry, stop loss-nya, kalau misalnya kita sudah mendapatkan ada penurunan yang lumayan. Karena kita nggak tahu apakah kita akan kemudian breakout dari sini, ataukah kita akan kembali drop ke sekitaran area 28.600-an di sini. Tidak ada yang tahu apa yang bakalan market lakukan berikutnya. Kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita kontrol, yaitu adalah resiko kita gitu ya, kemudian setupnya jelas, risk managementnya jelas, ya sudah ambil gitu. Tapi ya urusan benar atau enggaknya analisa kita ya urusan belakangan. Intinya kalau misalnya salah pun, kalau misalnya kita terapkan stop loss dan risk management yang baik, ya harusnya tidak ada masalah gitu. Terlebih lagi kalian kan tahu, misalnya kalau kalian short di sini kan harusnya kalian mengerti itu adalah sebuah setup yang high risk karena kalian sedang melawan momentum gitu. Oke, jadi saya pribadi memang tidak sarankan, tapi kalau misalnya teman-teman nekat gitu ya untuk short di arah sini, ya pastikan udah ngerti hal tersebut. Oke, so itu aja sih yang pengen saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.